Permohonan peninjauan kembali Baik Nuril kandas di Mahkamah Agung. Baik Nuril dijatuhi hukuman 6 bulan penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Kini Baik Nuril hanya berharap amnesti dari Presiden Jokowi. Dan untuk membahasnya telah hadir di studio pakar hukum pidana sekaligus mantan hakim Asep Iwan Iryawan. Kang Asep, apa kabar? Baik, Kang, bagaimana sebenarnya Anda melihat putusan dari MA ini menolak PK? Pertama, yang kita hormati putusan kan, res judicata pro rata habetur, putusan harus dihormati. Cuman sebenarnya ada dalam kebiasaan hukum tuh ya ada anotasi dan eksaminasi. Kewenangan saya sebagai akademisi mantan hakim punya hak untuk itu. Kalau boleh sekarang saya catatan terhadap putusan kasasi itu, nah sekarang kan di PN ini perkaranya dibebaskan. Ketika dibebaskan, jaksanya kasasi. Kasasi itu kewenangan Mahkamah Agung dibatasi pasal 253 KUHP. Artinya sebagai yudek juris, kewenangan, kelalaian, penerapan hukum. Artinya apa? Apakah ketika hakim PN membebaskan salah menerapkan hukum atau tidak? Nah, kalau saya baca putusan kasasinya, ini yang fatal. Yang salah artinya putusan kasasinya? Putusan kasasi, maaf dengan segala hormat ya, SOR, summa repensia, saya harus minta maaf kepada Hakim Agung, tapi hak sebagai eksaminator saya punya catatan, anotasi, punya hak saya sebagai lagi. So, yang pertama, dia didakwa pasal 27. 27 itu mendistribusikan, mentransmisikan, dapat diakses yang mengandung kesusilaan. Jadi itu alternatif, 3 hal yang berbeda. Karena pengertian distribusi, transmisi, dapat akses itu hal berbeda. Tapi di putusan kasasi, 3-3-nya disebutin. Itu kumulatif, itu fatal, salah penerapan. Tepatnya halaman 7 sampai halaman 9. Kalau dari kasasinya salah, artinya PK menegaskan kesalahan yang dibuat majelis hakim. Makanya alasan PK itu pasal 263 ayat 3, kekeliruan khilafan hakim. Hakimnya keliru, hakimnya hilaf. Jadi di memori PK-nya, Nuril Panjat itu tepat sekali ya, jadi ada kesalahan, cuman oleh hakim PK ditolak. Saya tidak tahu kenapa ditolak. Padahal harusnya ketika hakim kasasi keliru, hilaf, itu diperbaiki. Contoh yang paling gampang, sederhana tadi kan, penggunaan pasal yang salah. Alat bukti, misalkan alat bukti ini kan tidak jelas. Misalkan alat buktinya rekaman tadi, rekaman yang jadi masalah apakah Nuril yang mendistribusikan atau mentransmisi dapat akses? Faktanya itu ada di HP-nya 2012 disimpan oleh Nuril. 2015 diminta oleh IM. Sekali lagi diminta dengan alas untuk bukti ke DPRD. Artinya dia bukan menyerahkan, dia tidak mendistribusikan, dia tidak mentransmisikan. Kalau orang dapat diakses bukan perbuatan Nuril. Cuman sekali lagi pertimbangan Mahkamah Agung 5, 6, 7 halaman 9 itu beda. Dengan diserahkan dia menyadari padahal fakta persidangan bukan diserahkan, diminta. Kalau diminta yang mendistribusikan bukan. Jadi sederhana berpikirnya, Ror. Itu juga fatal ya. Kemudian penilaian alat bukti. Nah, Mahkamah Agung tidak boleh membicara alat bukti karena bukan kewenangannya. Ini fakta, bukan yudek juris. Fakta. Barang yang disita itu rekaman itu di pasal 6 Undang-Undang ITE harus dapat diakses ya, kemudian dapat dipertanggungjawabkan, harus utuh, diperoleh secara pengadilan. Nah, ternyata itu kan nggak utuh, rekaman yang diambil dulu yang sudah ada dalam tanda petik ada edit. Tapi menurut Anda yang paling fatal adalah Nuril tidak mentransmisikan, tidak mendistribusikan orang lain. Dia hanya menyerahkan handphonenya tapi dihukum seolah-olah kumulatif mendistribusikan, mentransmisikan. Itu yang fatal, sangat fatal sekali. Itu sangat fatal sekali karena 3 kata itu 3 berbeda. Penjelasan jadi undang itu berbeda, tapi kenapa kualifikasinya itu sama? Itu kan kekeliruan kehilafan hakim. Mohon sekali dengan hormat, itu sangat fatal, itu keliru hilaf. Jadi kalau jelas perbuatan orangnya diadil perbuatannya, apakah dia mendistribusikan, apakah dia mentransmisikan, atau diakses. Selama itu tidak dipisahkan itu alternatif, ya itu salah. Artinya di tingkat kasasi fatal, kemudian PK justru malah menegaskan kefatalan itu, Kang. Saya akan sekarang beralih ke soal amnesti. Amnesti adalah hak prerogatif Presiden. Saya baca di pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945. 14. Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Apakah hanya memperhatikan pertimbangan DPR atau memang butuh persetujuan DPR? Ya. Sekali lagi pasalnya jelas tidak ada penafsiran, memperhatikan pertimbangan. Jadi hanya memperhatikan pertimbangan DPR. Kalau suara DPR sekarang hampir kompak lah, tidak ada faksi-faksian. Saya lihat keadaannya sangat membutuhkan perhatian Presiden dan Presiden menjanjikan pasal 14 huruf B ya, perhatikan pertimbangan. Nah, amnesti itu ada undang-undangnya 11 tahun 54. Diminta tak diminta Presiden atas kewenangannya
berhak memberikan amnesti. Tanpa diminta presiden. Boleh, itu pasal di Undang-Undang 1154 mengatakan tentang amnesti. Syaratnya apa saja? Syaratnya nggak ada, itu karena kewenangan. Itu ini proses hukum. Dari awal sampai akhir sebenarnya hukumnya ada gerasi yang di huruf A-nya. Cuma kan ini hukumannya lebih dari 6 bulan. Di bawah 2 tahun, di atasnya 2 tahun. Nah, karena ini 6 bulan, maka yang dia bisa lakukan sekarang menurut konstitusi, ini undang dasar loh, 14 huruf B tadi adalah amnesti. Jadi ketika presiden beri kewenangan secara yuridis, sekali lagi selaku kepala negara, boleh. Dan tidak hanya boleh menurut saya, memang harus gitu diberikan. Karena artinya, pertimbangannya dia jelas. Kalau menurut prosedur hukum kita harus hormati, ya itulah hukum, faktanya. Tapi ketika orang dalam tanda petik terjolimi, dia korban pelecehan seksual yang dalam rangka membela diri, sementara yang melakukan kekerasan seksual tidak diproses, ya ini harus diselamatkan dong anak bangsa ini. Dan undang-undang membuka untuk itu pasal 14 huruf B. Dan sekarang orang yang diduga melakukan pelecehan seksual melalui perkataan-perkataan yang tidak senonoh itu masih bebas begitu. Lantas seperti apa menurut Kang Asep keadilan bagi Nuril dan juga keadilan bagi masyarakat, utamanya perempuan korban pelecehan seksual dan kekerasan seksual? Kita akan kembali membahasnya saat lagi, tetaplah bersama kami. Yang membuat publik kemudian heran adalah ini korban, kemudian dia tidak menyebarkan video itu, tapi justru dia harus menerima sanksi dan juga vonis, kasasi, kemudian PK, Kang. Sementara orang yang melakukan dugaan kejahatan itu sudah dilaporkan, tapi kasusnya nggak kemana-mana. Ya, nah kan jelas dari bukti yang dikatakan di persidangan, di fakta persidangan kan, dia menelepon berkali-kali, isinya muatan dan mengajak perbuatan dalam tanda petik ya, melanggar kesusilaan. Dan itu berkali-kali, sehingga karena ketakutan udah isu, misalkan gosip di kalangan sekolah itu, dia rekam. Artinya apa? Yang berbuat kan yang ngajak rekaman, yang membuat ketidaksusilaan itu harusnya pelakunya itu kan. Tapi yang lucu apa? Ketika orang mengadakan pembelaan karena dilecehkan, justru dia yang jadi korban. Itulah makanya pertimbangannya di Mahkamah Agung sangat aneh. Justru kenapa dia mempertimbangkan putusannya pelaku yang sebenarnya melakukan pelecehan seksual terhadap Nuril, malah Nuril yang dihabisin di situ kan, menyebabkan keluarganya begini. Bisakah hakim memerintahkan misalnya? Ini hypothetical question karena sudah lewat. Tapi sebenarnya bisakah hakim memerintahkan untuk misalnya jaksa follow up perintah hakim untuk mendalami apa yang dilakukan oleh pelaku? Kan? Nggak boleh. Dalam sidang itu mengadili perbuatan orang. Dalam kasus ini Nuril yang diperiksa. Kecuali kalau misalkan lain pasalnya penyertaan ya, ikut serta bersama-sama. Suka disebut tuh contohnya EKTP dan sebagainya. Pelakunya Asep sama Rory. Asep sudah diperiksa, Rory diperiksa di situ. Tapi kalau yang diadili sini Nuril, tidak bisa hakim memerintahkan karena sistem hukum kita mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hakimnya memeriksa, menerima dan memutus perkara. Jadi yang diadili adalah Nuril. Makanya ketika adili Nuril, kenapa dia mempertimbangkan kepala sekolah itu kan, itu ketahuan sama kita ada kesalahan juga di situ. Apa saran Anda untuk otoritas di Mataram terkait dengan pelaku ini? Ya, karena sekarang prosesnya udah dilaporkan tidak ada kelanjutannya, sekarang harus dibuka dong itu kan. Jelas sekarang orang mempertanyakan. Cuman masalahnya sekarang berhadapan dengan putusan yang menyatakan perbuatan Nuril salah. Terlepas sekali dengan anotasi kemudian eksaminasi saya kan, orang akan mengatakan nggak bisa dong karena yang salah adalah Nuril secara sistem hukum kan, dan Nuril yang salah, nggak bisa si kepala sekolahnya. Padahal sebenarnya kalau lihat sekali lagi secara anotasi saya, yang mengajak perbuatan asusila berkali-kali itu kan bukan Nuril. Makanya Nuril merekam karena berkali-kali kejadiannya kan. Nah itu sebenarnya ya itu harus diproses kesusilaannya. Pasal 27 itu harus kena mereka yang menghadap kesusilaan. Tekanannya ini artinya harusnya ke polisi. Ya penyidik polisi ini kan bukan delik aduan, delik biasa kecuali penghinaan. Ya yang dilarang itu kan tadi muatan kesusilaan direkam ya. Ada rekamannya, tapi cuma masalahnya perekaman oleh penegak hukum, bukan oleh pihak-pihak di luar penegak hukum. Lantas Undang-Undang ITE ini sudah memakan banyak korban, harus diapain nih bareng? Ya, sekali lagi, kita bisa memilah. Dulu memang 11 2008 Undang-Undang ITE. Nah, kemudian kan hak uji dan sebagainya ada jadi masalah kasus pelita terutama. Sekali lagi, satu bisa pahami. Kalau di Undang-Undang beberapa pasal, bukan kesalahan Undang-Undang. Undang-Undang cukup bagus lah. Ini Undang-Undang ITE udah clear menurut Anda? Udah clear, karena 2016 itu perubahan baru. Perubahannya kan belum ber 2 tahun. Nah, memperbaiki tadi pengertian, tadi distribusi, transmisi, ancaman hukuman. Artinya apa? Jangan berbuat asusila, jangan buat judi, jangan menimbulkan sara, jangan memberikan ancaman. Jangan karena orang berbuat suka ngancam, suka melakukan kesusilaan, dan tadi yang diancam pasal 27 sampai 32 dirubah undang-undangnya. Kang, kalau undang-undangnya nggak masalah,
mana yang bermasalah? Ya salah satunya yang bermasalah adalah salah contoh ini saya mohon maaf dengan sangat kepada yang memutus. Ya salah mengartikan, salah memahami undang-undang. Salah penerapannya. Salah penerapan hukum, bukan salah undang-undang. Tidak semua salah undang-undang. Mungkin orang salah menafsirkan, salah menerapkan. Jadi jangan selalu menyalahkan undang. Bayangkan kalau kelak nanti orang mengancam, dan sekarang kecaman hoak, musara, kemudian ancaman. Hal kemudian dia ubah undang-undangnya, nggak bisa dong. Salah undang-undang, salah menafsirkan, salah menerapkan. Terakhir Kang, apa yang ingin Anda sampaikan kepada Presiden terkait dengan rencana pemberian amnesti ini? Karena Presiden sebagai kepala negara oleh Undang-Undang 45 di pasal 14 dia dimungkinkan amnesti. Ini perkara, sekali lagi, ini perkara menarik perhatian publik. Jelas saya berani bertanggung jawab secara hukum. Ya ada kesalahan penerapan hukum. Saya kira Presiden dengan kewenangannya mohon dengan sangat memberikan amnesti. Dan Undang-Undang memberi baik Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang 11 tahun 54. Dan Presiden sudah memberikan hint atau pertanda akan memberikan, DPR pun tidak masalah. Saya berharap keluar amnesti. Terima kasih Kang Asep atas waktunya.